Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah, amma ba'd. Sahabat-sahabat Basunan channel tercinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diparingi panjang umur, sehat, murah rezekinya tur barokah. Amin ya rabbal alamin. Baik, dalam video kali ini Mbah akan melanjutkan menjelaskan mengenai perhitungan perjodohan weton per weton, dan untuk kali ini yang akan Mbah bahas adalah weton Minggu Legi ketemu Kamis Wage. Ya, ini adalah request dari sahabat-sahabat sekalian yang tentu Mbah tidak bisa menyebutkannya semuanya ya satu persatu di sini. Ini berarti 10 ketemu 12, net weton jodohnya ketemu 22. Nah, dari hasil perhitungannya ini nanti secara keseluruhan ya tentu nanti kita akan bisa memperkirakan atau memprediksi seperti apa realitas kehidupan rumah tangganya ke depannya nanti. Ini tentu tidak akan jauh-jauh berbeda dengan apa yang sudah diterjemahkan atau ditafsirkan oleh ilmu titen kejawen berikut ini. Baik, yang pertama hasil perhitungan hari umumnya ini Minggu ketemu Kamis, ini bermakna sering bertengkar. Ini artinya perjodohan ini masalah keharmonisan rumah tangganya ini dianggap tidak baik karena sering terlibat cekcok atau pertengkaran. Lalu hasil perhitungan 3 siklus ini tipe bejo, ini bermakna insya Allah penghidupan rumah tangganya ini nanti senantiasa mendapatkan anugerah keberuntungan. Berikutnya hasil perhitungan 4 siklus ini tipe kembili, ini bermakna yang bersangkutan ini nanti insya Allah dianugerahi banyak keturunan atau momongan, dan tentu saja insya Allah banyak anak banyak rezeki pula. Lalu hasil perhitungan 5 siklus yang pertama ini tipe dana, ini bermakna insya Allah murah sandang pangane ya, taraf ekonominya ini bagus dan berada di level sedang berkecukupan. Lalu hasil perhitungan 5 siklus yang kedua ini tipe pangan, kurang lebih sama maknanya, murah sandang pangane, taraf ekonominya ini bagus ya, taraf hidupnya bagus, berada di level sedang berkecukupan. Kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang kedua ini tipe Waseso Segoro, ini bermakna insya Allah penghidupannya ini nanti berkecukupan, kemudian berwibawa, terpandang di tengah-tengah masyarakat, serta yang bersangkutan ini nanti insya Allah baik budi pekertinya dalam berumah tangga. Lalu hasil perhitungan 7 siklus yang kedua ini tipe Tunggak Semi, ini bermakna murah sandang pangane ya, insya Allah selalu diberi kemudahan dan kelancaran dalam urusan mencari rezeki atau mencari nafkah, tegese rezekine lumintu insya Allah. Lalu hasil perhitungan 8 siklus ini tipe padu ya, tipe padu ini dimungkinkan yang bersangkutan ini sering terlibat cekcok atau pertengkaran, tetapi hanya di level rendah atau biasa-biasa saja. Meskipun sering bertengkar ya, yang bersangkutan ini nanti insya Allah cepat akur atau rukun kembali gitu ya, tidak sampai terjadi perselingkuhan hingga perceraian. Kemudian yang terakhir hasil perhitungan dibagi 9 ini ketemu 1,3, ini bermakna kuat tetapi rezekinya jauh. Artinya rumah tangganya ini sebetulnya kuat, kuat artinya kokoh gitu ya masalah jodohnya ini. Tetapi kalau didasarkan hasil perhitungan dibagi 9 ini hasilnya kurang bagus ya, bermakna rezekinya jauh. Nah, secara keseluruhan ya hasil perhitungannya ini tadi ini ada 6 lampu hijau, kemudian 3 lampu kuning dan 0 lampu merah, artinya tidak memiliki penafsiran lampu merah. Nah, ke-6 lampu hijaunya ini tadi ia dapatkan dari hasil perhitungan 3 siklus tipe bejo, lalu hasil perhitungan 4 siklus tipe kembili, kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang pertama tipe dana, lalu hasil perhitungan 5 siklus yang kedua tipe pangan, kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang pertama tipe Waseso Segoro, dan hasil perhitungan 7 siklus yang kedua tipe Tunggak Semi ya. Sedangkan ketiga lampu kuningnya ini ia dapatkan dari hasil perhitungan hari umumnya tadi, yaitu Minggu ketemu Kamis bermakna sering bertengkar, lalu hasil perhitungan 8 siklus tipe Padu, dan hasil perhitungan dibagi 9 ketemu 1,3 bermakna kuat tetapi rezekinya jauh.
Nah, jika di prosentase secara keseluruhan, ya potensi keberhasilan rumah tangganya ini sebesar 83% sukses, sedangkan potensi kegagalan rumah tangganya ini sebesar 17% gagal. Nah, kesimpulannya perjodohan ini tentu boleh dilanjutkan dan ini masih termasuk yang direkomendasikan karena memang potensi kegagalan rumah tangganya ini termasuk yang sangat rendah sehingga diperkirakan rumah tangga perjodohan antara Minggu Legi ketemu Kamis Wage ini insya Allah bagus ke depannya, wallahu alam. Kemudian yang kedua ini weton Minggu Kliwon ketemu Sabtu Pahing, ini juga request dari sahabat-sahabat sekalian yang tentu Mbak tidak bisa menyebutkannya semuanya ya satu persatu di sini. Ini berarti 13 ketemu 18, Neptu weton jodohnya ketemu 31. Baik, yang pertama hasil perhitungan hari umumnya ini Minggu ketemu Sabtu, ini bermakna melarat. Artinya perjodohan ini dimungkinkan masalah aspek ekonominya atau taraf hidupnya ini dianggap tidak baik kalau didasarkan hasil perhitungan pertemuan hari umumnya ya, Ahad atau Minggu ketemu Sabtu ini. Lalu hasil perhitungan 3 siklus ini tipe bejo ya, ini bermakna insya Allah penghidupan rumah tangganya ini nanti senantiasa mendapatkan anugerah keberuntungan. Lalu hasil perhitungan 4 siklus ini tipe seri, ini bermakna insya Allah murah sandang pangani ketemu selamat rumah tangga ini. Berikutnya hasil perhitungan 5 siklus yang pertama ini juga tipe Sri ya. Berarti sama pengertiannya, insya Allah murah sandang pangani ketemu selamat rumah tanggai. Berikutnya hasil perhitungan 5 siklus yang kedua ini tipe nyandang, ini bermakna murah sandang pangani, aspek ekonominya ini bagus ya dan berada di level rendah ya, artinya berada di level terendah pada perhitungan 5 siklus atau pancasuda ini ya. Tetapi sebetulnya 30 nyandangnya 31 ini kan nyandangi Neptu weton jodoh yang tinggi. Jadi mungkin realitasnya ini jauh lebih bagus ya ketimbang nyandang yang Neptu weton jodohnya itu lebih rendah. Artinya misalkan ketemu 21 atau ketemu 26, insya Allah yang 31 ini lebih bagus energinya seperti itu. Meskipun sama-sama nyandangnya tetapi 31 ini kan Neptunnya lebih tinggi gitu ya. Lalu hasil perhitungan 7 siklus yang pertama ini tipe Satria Wibowo, ini bermakna insya Allah kehidupannya ini nanti ya penuh kemuliaan, kemudian dihormati, disegani banyak orang. Lalu hasil perhitungan 7 siklus yang kedua ini tipe Lumbung Gemuling. Nah, ini bermakna setelah menikah justru yang bersangkutan ini ada kemungkinan semakin merosot, mengalami kemunduran atau kemerosotan taraf hidupnya atau aspek ekonominya. Dan ini semua berpotensi terjadi lebih disebabkan karena perilaku hidup borosnya sendiri. Artinya yang bersangkutan ini nanti jika ingin lebih baik maka harus bisa mengubah perilakunya sendiri ke arah yang lebih baik gitu ya. Kemudian hasil perhitungan 8 siklus ini tipe Sujanan. Tipe Sujanan ini aspek keharmonisannya biasanya kurang bagus, artinya yang bersangkutan ini sering terlibat cekcok atau pertengkaran di level tinggi, dan jika yang bersangkutan ini tidak bisa memperbaikinya artinya dibiarkan begitu saja terus menerus berlarut-larut ya semakin memburuk maka berpotensi terjadi perselingkuhan hingga perceraian. Naudzubillah ya. Kemudian yang terakhir hasil perhitungan dibagi 9 ini ketemu 4,9 bermakna salah satu ini ada yang kalah. Nah, ini bermakna mungkin yang menyangkut peranannya, nasib dan peruntungannya ini atau perlakuannya ini dianggap tidak berimbang ya. Berarti salah satu ini ada yang kalah gitu ya atau tersisihkan gitu ya atau diperlakukan tidak adil jadi seperti itu. Itu potensinya. Nah, secara keseluruhan hasil perhitungannya ini tadi ini ada 5 lampu hijau, kemudian 4 lampu kuning dan 0 lampu merah. Artinya tidak memiliki penafsiran lampu merah. Nah, kelima lampu hijaunya ini tadi ia dapatkan dari hasil perhitungan 3 siklus tipe Bejo, lalu hasil perhitungan 4 siklus tipe Sri, kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang pertama juga tipe Sri.
Kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang kedua ini tipe nyandang, dan hasil perhitungan 7 siklus yang pertama tipe Satrio Wibowo. Sedangkan keempat lampu kuningnya ini ia dapatkan dari hasil perhitungan hari umumnya tadi, yaitu Minggu ketemu Sabtu, ini bermakna melarat. Lalu hasil perhitungan 7 siklus yang kedua tipe Lumbung Kemuling. Kemudian hasil perhitungan 8 siklus tipe Sujanan, dan hasil perhitungan dibagi 9 ketemu 4,9 bermakna salah satu ada yang kalah. Nah, jika di prosentase secara keseluruhan potensi keberhasilan rumah tangganya ini sebesar 78% sukses, sedangkan potensi kegagalan rumah tangganya ini sebesar 22% gagal. Nah, kesimpulannya perjodohan ini tentu boleh dilanjutkan, dan ini termasuk yang direkomendasikan karena memang potensi kegagalan rumah tangganya ini tidak terlalu tinggi. Ini termasuk yang cukup rendah, sehingga dimungkinkan perjodohan antara Minggu Kliwon ketemu Sabtu Pahing ini insya Allah bisa bagus dan bermasa depan cerah rumah tangganya. Wallahu a'lam. Baik, mungkin itu saja yang bisa Mbak sampaikan dalam video kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan serta bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan kurang lebihnya Mbak mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.